Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini zaman yang banyak melupakan sejarah ya, terutama tentang sejarah kebudayaan. Jadi nilai-nilai kebudayaan sekarang itu mengurangi ya, malah kebesaran sangat mengurangi sekali. Kami mau mengulas tentang kebudayaan yang harus kita evaluasi lagi untuk lebih baik. Sebagai tradisi, nilai-nilai leluhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dinikmati sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara bangsa memiliki kekayaan alam yang begitu besar dan keberagaman budaya Nusantara yang merupakan daya tarik tersendiri di mata dunia. Seharusnya hal ini dapat dijadikan modal untuk menaikkan citra bangsa di mata dunia sekaligus nilai-nilai fundamental yang berfungsi merekat di persatuan bangsa ini. Ya. Nilai-nilai leluhur seperti yang kita ketahui sebagai sebuah negara ya. Negara Indonesia memiliki nilai-nilai leluhur yang khas dan kebudayaan di masyarakat seperti gotong royong, saling tolong menolong, ramah, santun, enteroran, dan peduli terhadap sesama. Itulah budaya. Nilai-nilai leluhur tersebut pada akhirnya dijadikan rujukan membentuk ideologi negara, yaitu Pancasila. Secara umum dibangun atas nilai-nilai leluhur yang telah mengakar dan membudaya di masyarakat. Jauh sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan. Ya. Kita membahas budaya ini supaya para pemuda yang baru ya, yang baru lahir atau yang belum dewasa, nanti pembahasan ataupun pemahaman ini supaya lebih akurat dan paham dalam berbudaya. Saat kebudayaan di Indonesia terus mengalami banyak tantangan sekarang ini yang cukup serius, khususnya generasi muda
yang sudah mulai banyak kurang memahami kebudayaan lokal. Banyaknya di antara mereka yang tidak memiliki ketertarikan khususnya akan budaya lokal. Banyak di antara generasi muda yang sudah melupakan bahkan tidak mengetahui dongeng-dongeng lokal dan permainan tradisional. Tidak banyak dari mereka yang mengetahui kejayaan kerajaan Nusantara masa lalu, seperti kebesaran kerajaan Sriwijaya dalam membangun kekuatan maritimnya, serta kerajaan Majapahit yang berhasil mempersatukan Nusantara. Jadi pada sekarang ini karena perbedaan budaya, jadi dibikin kegaduhan dan sistem yang tidak memahami tentang kebudayaan. Banyak situasi anak bangsa ini dengan krisis karakter melalui pelunturannya wacana kebudayaan Nusantara di kalangan masyarakat dikarenakan masuknya pengaruh budaya asing baik dari barat maupun Asia. Perkembangan teknologi yang menghapus ruang dan waktu juga memberi pengaruh besar. Ada indikasi krisis karakter dan identitas serta integritas di kalangan generasi muda saat ini. Hal ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan, karena apabila nilai-nilai kebudayaan hilang dan tidak teraktualisasi, masyarakat kita khususnya generasi muda akan kehilangan pondasi etik dari landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang secara potensi akan berujung pada terpecah-pecah. Ya, anak bangsa ini seperti sekarang ini kan terpecah-pecah. Persatuan bangsa dan maraknya budaya korupsi sekarang, narkoba, dan aksi terorisme. Itulah karena tidak tahu ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang wajib mengutarakan, membina muda-mudinya untuk kebudayaan. Karena budaya ini bisa memajukan anak bangsa ataupun negara kita yang sangat cintai bersama. Oleh karena itu, wacana kebudayaan khususnya terkait nilai-nilai leluhur harus terus disuarakan untuk menangkal pengaruh eksperimental negatif yang salah. Satunya dapat dilakukan dengan cara melestarikan, memajukan, dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan Nusantara, serta bisa mempersatukan di masyarakat khususnya generasi muda. Itulah budaya. Diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk melakukan hal ini. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah menunjukkan upaya memajukan ragam kebudayaan lokal yang prosesnya dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi jangan dihilangkan oleh pemerintah. Ini udah jelas ya.
ada undang-undangnya. Ya tadi saya sebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Jadi kadang-kadang sekarang anggota DPR RI, DPR kadang-kadang tidak membahas di situ apa artinya budaya. Padahal budaya kita itu kalau dilestarikan itu bisa menambah aset daerah ataupun asetnya negara. Tuh, ini menurut saya ya. Perlu, sangat penting budaya itu diutamakan. Buat apa sekarang ada kepemerintahan, ada instansi terkait kebudayaan, dinas pertanian, dinas pendidikan. Tugasnya apa? Cuma duduk di kursi, menikmati sebagai pejabat. Itu jangan. Mari kita kolaborasi, mari kita bangun paradigmanya sesuai mekanisme yang ada. Ini negara kan negara hukum berundang-undang. Di situ kan ada, dan semua juga ada dinasnya yang terkait di dalam semua mekanisme aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi budaya ini perlu disampaikan ke semua, ke masyarakat, khususnya ke muda-mudi. Jangan sampai jadi gagal membina masyarakat. Disitulah sebagai pemerintah yang wajib membina rakyatnya, bukan membina kelompok atau dirinya. Cerdaskan anak bangsa dengan kapasitas Anda sebagai pejabat itu. Dan tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu. Pemerintah melalui Kemendikbud akan menganggarkan dana abadi sekitar besar nih ya anggarannya, 5 triliun dari APBN untuk dana kemajuan kebudayaan dari tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya. Nah, jadi harus paham. Jangan sekarang undang-undangnya ada tapi tidak dipakai, tidak disampaikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, khususnya di daerah kebudayaan. Ya, itu kan ada dinas terkait di setiap daerah. Sampaikan secara moral kita, secara skill kita untuk membina masyarakat supaya paham dan budaya ini seperti ini. Itu kan tugasnya pemerintah. Udah dijelaskan di undang-undang. Nah, dulu ada satu kerajaan, raja dan sultan. Kan dari dulu kebudayaan. Terkait dengan kemajuan kebudayaan, peran para raja dulu, para sultan dulu, seluruh wilayah Nusantara dalam menjaga kebudayaan lokal juga harus didukung oleh kepemerintahan dan masyarakat. Para raja dan para sultan, keraton di seluruh Indonesia tidak hanya melestarikan dan menjaga warisan atau peninggalan bersejarah, tetapi juga aktif dalam membangun karakter bangsa, ya, dengan menyebarkan nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita di wilayahnya masing-masing. Jadi bukan untuk sendiri ataupun kelompok, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya
cerdas dalam berpikir, ya, cerdas dalam melakukan pergerakan. Kalau pemerintah diam, tidak memperdayakan masyarakat, tidak bergerak, itulah jadi salah arah, salah jalan dalam berbudaya. Jadi budaya itu sangat penting, karena semua juga menyangkut budaya dan politik. Selain itu juga menjaga aset-aset kultural sebagai masa kuno dulu. Benda pusaka, bangunan sejarah, dan karya seni lainnya para raja dan sultan diharapkan untuk bisa menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang disesuaikan dengan konteks masa kini, yang artinya keraton harus mampu menata diri dan menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi tetap memegang kemudi nilai-nilai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Ya. Mungkin begitu pembahasan tentang kebudayaan yang harus kita buka ulang dan harus kita benahi dengan para pejabat, khususnya instansi terkait. Jangan diam di kantor terus, coba panggil semua ahli-ahli budaya, situs-situs budaya, gitu kan. Karena budaya ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi negara Republik Indonesia. Kalau tidak tahu budaya, nanti salah jalan, salah arah, timbullah, ya, karena tidak paham, timbullah konflik kegaduhan seperti sekarang ini. Mari kita rubah, ya, mari kita rubah, besarkan budaya di daerahnya masing-masing, supaya penyesuaian karakter kita, ya, paradigma kita bisa berubah yang lebih baik untuk bangsa ini. Bangsa yang sangat saya hormati, saya kagumi, dan saya cinta Indonesia. NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.